Kadiah. Lihat. Apaan ya sih? Nih. Lihat. Ya, ini. Norak banget ya? Ini buat. Ini dapat duit dari mana dah? Oh, palsu kan ini mah KW sama lo. Nggak percaya. Nah dia nganggur kemarin itu di rumah, orang cuma tiduran dong, saya dapat tas yang harganya 10 juta tuh kayak kita sampingnya tuh gitu. Nggak mungkin nggak percaya. Iya, aku mah ya kalau misalkan KW 10, ngapain gitu pamer-pamer ya nggak sih? Norak mana sih ceweknya kecil. Nih ya, sih Norak. Tapi dia dapat duit dari mana sih? Kagak tahu. Cuma nganggur ya? Dia bukannya nggak kerja, terus nggak bisnis, nggak apa. Duit dari nyolong kali. Sebenarnya asal bisa jadi tapi. Juga sih ya. Duit dari mana? Dia sering tahu kemarin tuh habis pamer sepatu katanya itu dibeli sama bapaknya, katanya dia dari Eropa apa palingnya Prancis paling perangkatan Ciamis itu doang, bohong dia tuh pasti KW semua barang-barangnya dia, tapi yang murah gitu loh. Aku coba dipamerin di media sosial mending aku gitu ya walaupun tas-tas lokal yang apa-apa yang dipamerin ya, walaupun harganya cuma 30.000 ya apa ya, jadi ada gratisan oh iya banget aku aja mendingan nggak boleh lagi pada ngapain? Asinta. Sini lihat ya. Tuh, murah banget ya tuh. Suka Ramadan ini bulan Ramadan nggak boleh gitu tahu, nggak boleh gibah. Itu nggak gibah, itu kita mengutarakan fakta yang sebenarnya gitu aja kan. Emang iya apa? Kan itu kan kalau misalkan puasa kan ngebatalinnya yang kayak makan minum doang. Gak apa-apa kali kalau gibah dikit-dikit mah ya Ci ya. Gitu. Udah deh, hal gitu sini bingung nggak tahu itu sebenarnya dosa atau enggak. Mending kita langsung tanya aja sama Ustadz Syuhada. Oke, yaudah nih liatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda entrepreneur dan pemirsa YesTV dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali dalam acara Ramadan 1444 Hijriah. Ya. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, ya bagaimana sih hukumnya jika seorang yang sedang berpuasa kemudian ya, dia masih juga ngegibah, ngomongin orang atau ngomongin kejelekan orang lain? Ya. Sobat muda entrepreneur dan pemirsa YesTV dimanapun Anda berada, ya gibah itu adalah merupakan ya akhlak yang tercela. Ya, nanti kita akan dengarkan bagaimana ya hukumnya ya bagi seorang yang sedang berpuasa kemudian juga dia ya selalu melakukan gibah, apakah puasanya batal atau tidak. Ya. Baik. Gibah adalah merupakan ya seseorang yang membicarakan keburukan orang lain ya, tanpa sepengetahuan pelakunya. Ya, tanpa sepengetahuan objeknya. Nah, sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada, kalau seandainya ya yang mempunyai perilaku buruk ini tahu ya bahwasannya dia sedang dibicarakan, ya otomatis dia akan marah. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam ayat tersebut ya tentang ya larangan gibah. Ya. Larangan membicarakan keburukan ya saudaranya orang lain tanpa sepengetahuannya. Ya. Ada yang bertanya, bagaimana kalau seandainya ya keburukan itu ya itu tidak ada tapi dibicarakan? Nah, itu namanya lebih parah lagi dari gibah, namanya fitnah. Ya. Somet pemirsa YesTV dimanapun Anda berada, ya di dalam ayat ini ya Allah tegaskan ya bahwasannya orang yang menggibahi orang lain
ya, itu seakan-akan sama seperti dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Man minna ya yuridu aw yuhibbu an yakula lahma akhina. Siapa di antara kita yang kepingin makan ya jenazah bangkai saudara kita? Tidak ada. Ya, maka Allah menyamakan ini ya, saking bahayanya perbuatan ini ya, saking bahayanya perilaku ini ya, bahkan Allah sebutkan ini ya bagian dari dosa besar. Na'udzubillah summa na'udzubillah ya. Kemudian ada di dalam hadis yang lain ya, dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasannya dosa ghibah itu lebih berat daripada dosa orang yang berzina. Ya, kok bisa Ustaz? Iya. Ya, artinya apa? Ya, artinya kalau orang yang berzina, ya dia dosa besar, tapi ketika dia mengakui kesalahannya, dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berbeda dengan dosa besar ghibah. Ya, ghibah ini lebih berat dosanya dibandingkan zina. Kenapa? Karena kalau orang yang berbuat ghibah, ya, dia harus bertobat kepada Allah, dan yang kedua dia harus menemui saudaranya yang digibahi. Ya, dia harus bertemu dan minta maaf. Ya, Somet, sobat muda, entrepreneur dimanapun Anda berada. Kemudian bagaimana Ustadz ya? Apakah ya puasanya batal? Lah, ya, tidak. Ya, tentu tidak batal. Kenapa? Karena ghibah ya bukan bagian dari mubtilatis shaum. Ghibah bukan bagian dari pembatal ya puasa. Somet ya dan pemirsa Yes TV dimanapun Anda berada ya, di antara pembatal puasa adalah makan, ya, minum, kemudian ya berhubungan ya badan antara suami dan istri atau berzina. Itu pembatal puasa, dan ghibah tidak termasuk. Ya, lantas bagaimana dia berpuasa tapi sementara dia juga melakukan ghibah, ngomongin kejelekan ya saudaranya? Ya, puasanya tetap sah ya, tapi pahala puasanya berkurang ya. Bahkan naudzubillah tsumma naudzubillah, bisa-bisa puasanya atau pahala puasanya bisa-bisa habis. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan dia melakukan ghibah ya, membicarakan keburukan saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan ya di antara kita tidak ada lagi ya yang menggibahi ya, baik ya ketika tidak berpuasa, terlebih-lebih ketika berpuasa. Jadi ya kesimpulannya adalah ghibah tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa? Karena ya kalau membatalkan puasa otomatis dia nanti akan menggantinya ya di bulan lain. Tapi ini tidak. Ya. Kemudian apa resikonya? Resikonya adalah pahala puasanya akan berkurang. Bahkan naudzubillah tsumma naudzubillah, bisa-bisa pahalanya habis. Dan terakhir, jangan lupa ketika ada di antara kita yang menggibahi saudaranya, maka dia harus bertaubat dan meminta maaf kepada orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.